video praktek, sama kegiatan non mengajar, Pak. Di LMS-nya. Kalau untuk yang hari ini? Kalau untuk hari ini itu web meeting untuk refleksi, Bapak. Jadi karena sekalian aja nggak bisa gitu. Iya, langsung aja digabung ya. Iya, nanti juga kami mohon agar Pak Swasono itu untuk buat link diskusi, Bapak. Kami tidak bisa membuat topik diskusi, harus instruktur, Bapak. Oh gitu. Iya, jadi ada berapa ya? Sebentar saya lihat, Bapak. Itu yang di LMS ya? Iya, Bapak. Oke, nanti saya buatnya. Ada 3, Bapak, untuk review video praktik, kemudian kegiatan awal PTK, dan pelaksanaan kegiatan non mengajar. PTK, kegiatan non mengajar. Oke. 3 itu ya? Oke, Bapak. Oke, nanti saya buatkan. Pak Ali, ada yang mau disampaikan di awal? Serius, Pak. Ikut aja, Pak. Iya. Ya, Bapak, siapa yang mau duluan ini menyampaikan kegiatan awal PTK sekaligus di reviewnya? Silakan. Ya. Bisa dulu. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya melaporkan laporan awal untuk PTK yang saya susun. Saya bisa share screen sebentar. Sudah terlihat, Bapak? Jadi ini adalah laporan awal, yaitu pada siklus 1 dan siklus 2. Jadi judul PTK saya itu adalah penerapan model discovery learning menggunakan model class text untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep sistem bersama linear 3 variabel siswa kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Dawan. Jadi di sini ada refleksi awalnya. Jadi berdasarkan hasil observasi pada kegiatan pembelajaran sebelumnya, bahwa diindikasikan bahwa siswa mengalami kurangnya pemahaman konsep siswa. Jadi belum mampu untuk mengaplikasikan, kemudian mengklasifikasikan contoh atau bukan contoh, serta menyampaikan konsep dalam bahasanya. Jadi kemudian maka oleh karena itu saya menerapkan pembelajaran discovery learning menggunakan model class text ini. Jadi di mana model discovery learning ini merupakan suatu model pembelajaran yang memberikan kesempatan siswa untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri dengan cara mengolah informasi yang diperoleh, kemudian siswa dituntut untuk mampu mengorganisasikan pemahaman mengenai informasi yang didapatkan secara mandiri. Kemudian model class text ini saya gunakan karena pembelajaran ini sebagian besar menggunakan metode daring atau online. Jadi tapi juga bisa kalau misalkan menghadapi kendala juga bisa dilakukan secara mungkin karena kondisi pandemi ini saya gunakan secara sinkron dan asinkron, Bapak. Jadi melalui Zoom meeting dan Google Classroom. Jadi data awalnya. Kemudian siklus 1, jadi siklus 1 terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, dan observasi. Di mana perencanaan tindakan ini pertama yaitu menyiapkan perangkat pembelajaran, kemudian menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP, kemudian berupa media presentasi berupa PPT, LKPD, bahan ajar, dan instrumennya. Kemudian dilaksanakan praktik pembelajaran yaitu pada tanggal 17 Oktober, di mana pelajaran sinkronnya dilakukan melalui Zoom meeting dan asinkronnya melalui Google Classroom dan WhatsApp. Jadi bahan ajar berupa PDF itu sudah diupload pada Google Classroom. Jadi siswa bisa leluasa untuk mempelajari dan menunjuknya.
Jadi adapun subjek siswa itu sebanyak 30 orang. Kemudian waktu pelaksanaannya ini tanggal 17 pukul 10.30 sampai 12 WITA. Ini adalah link dari Zoom meeting saya waktu itu. Jadi hasil mengajarnya sudah lebih bersemangat, memiliki motivasi yang tinggi. Siswa sudah mau mengkomunikasikan pemikirannya, sudah terlihat sedikit kemandirian siswa dalam mencari sumber belajar, walaupun belum terlihat secara jelas. Kemudian siswa berani mempresentasikan hasil LKPD yang dibuat, dan siswa sudah mampu membuat kesimpulan dari pembelajaran yang dilakukan. Kemudian refleksinya, beberapa siswa mengalami masalah jaringan sehingga tidak dapat bergabung ke Zoom meeting. Namun untuk pekerjaan misalkan seperti LKPD dan tes pemahaman konsep yang diberikan pada akhir, itu mereka mengumpulkan semua walaupun dia tidak ikut dalam Zoom meeting. Jadi saya bisa menginformasikannya lewat WA dia. Biasanya saya WA personal atau dia yang WA saya sendiri. Kemudian itu untuk hasil refleksinya, jadi itu saya gunakan refleksi untuk kegiatan siklus 2. Ini data pemahaman konsep siswa pada siklus 1. Pada hasil pemahaman konsep siklus 1 ini sudah terlihat ada peningkatan dan rata-rata pemahaman konsep siswa yaitu 59. Berdasarkan penggolongan pemahaman konsep yang saya buat, itu mereka pada siklus 1 ini sudah dalam kategori cukup, sudah ada peningkatan yang sebelumnya rendah menjadi cukup. Kemudian ini sebaran datanya untuk nilai pemahaman konsep siswa pada siklus 1. Kemudian pada siklus 2 perencanaannya sama dengan memperhatikan hasil refleksi pada siklus 1, saya menyusun RPP, kemudian media pembelajaran, LKPD, bahan ajar, dan instrumen pemahaman konsep. Kemudian pelaksanaannya dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober pada pukul 10 sampai 11.30 WITA. Jadi materi yang kedua itu adalah penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Pembelajaran sinkronnya itu dilaksanakan melalui Zoom meeting dan asinkronnya melalui Google Classroom dan WhatsApp. Bahan ajar sama, saya sudah mengupload bahan ajar dan LKPD itu sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Jadi siswa sudah bisa dia mencari informasi berkaitan dengan materi yang dia bahas. Kemudian ini hasil mengajarnya. Makin meningkatnya, yang pertama makin meningkatnya kemampuan pemahaman konsep. Lihat dari cara siswa dalam menyampaikan konsep dengan bahasa sendiri. Lihat dari hasil LKPD yang dia kerjakan, walaupun kemarin juga sudah ada hasil review pada saat praktik pembelajaran itu juga sudah Bapak sampaikan bahwa penekanan dalam materi itu tidak boleh terlalu kaku gitu. Di sini sudah. Kemudian refleksinya beberapa siswa masih tetap sama, itu karena masalah jaringan saya tidak itu masih tetap ditemui pada siklus 2 ini. Kemudian masih terdapat siswa yang belum menguasai sepenuhnya pengaplikasian karena pada pertemuan sebelumnya itu hanya mengkonstruksi dan sekarang pada siklus kedua ini adalah menyelesaikan. Jadi ada beberapa siswa yang belum menguasai bagaimana untuk mengaplikasikan konsep yaitu penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Itu salah satunya itu menggunakan metode eliminasi. Kemudian nah ini hasil analisis data pemahaman konsep siswa pada siklus kedua ini. Walaupun ada beberapa siswa yang nilainya rendah itu, tapi beberapa siswa lain itu sudah mengalami peningkatan yang sangat pesat. Kemudian sehingga diperoleh rata-rata pemahaman konsepnya itu adalah 63. Dan berdasarkan hasil penggolongan ini 63 ini termasuk dalam kategori pemahaman konsepnya sudah tinggi. Ini sebaran datanya. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan untuk laporan awal PPK saya, Bapak. Oke, baik, terima kasih
monggo Pak Ali kalau mau menyampaikan hal-hal yang mungkin digunakan untuk perbaikan ke depan. Monggo Pak Ali. Ya, terima kasih Pak Arjo. Bu Bija coba di scroll ke atas ya tadi tentang mungkin apa judul ya belum atas sendiri. Di mana Pak? Di Scroll atas paling atas. Oh, paling atas. Ini? Ya. Oke. Ya, mungkin nggak terlalu penting tapi saya kira apa ya biar karena singkatan ya seperti MIPA itu harusnya kan pakai semua huruf besar. Iya Pak. Ya, yang baca. Kemudian yang kedua perlakuan yang beda antara siklus 1 dan siklus 2 apa Bu Bija? Perlakuan beda antara siklus 1 dan siklus 2 yang diharapkan bisa meningkatkan pemahaman konsep yang lebih dari siklus 1. Apa sama sis? Berbeda Bapak itu yang saya bedakan mungkin saya lupa untuk menampilkan di sini. Jadi perbedaannya itu adalah pada saat pelajaran sinkron berbeda pada saat penekanan siswa Bapak. Jadi pada saat setelah mengerjakan LKPD itu baru saya melihat bagaimana hasil kerja siswa. Nah di sana perbedaannya di mana saya memberikan lebih penekanan pada saat siklus 2. Jadi dari permasalahan siklus 1 kan masih ada beberapa siswa yang belum sepenuhnya menguasai bagaimana menyebutkan suatu konsep dengan bahasanya sendiri. Jadi di siklus 2 ini saya lebih menekankan bagaimana siswa mampu mengkomunikasikan itu ya Pak. Ya, itu perlu dituliskan ya di siklus 2 jadi biar ada bedanya antara 1 dan siklus 2. Ya, terima kasih Bu Bija. Terima kasih Pak Arjo. Baca. Sama-sama Pak Ali. Juga kelihatan dari perbaikan dari siklus pertama ke siklus kedua itu perlu ditekankan. Jadi apa yang menjadi tadi siklus pertama kendalanya apa, siklus kedua itu perbaikannya apa, itu perlu ditampilkan yang betul-betul nampak gitu loh. Secara eksplisit disampaikan sehingga akan menampakkan bahwa oh ya ini kegiatan yang cukup baik gitu ya, yang sudah berjalan. Nah terus nanti ke depannya apa yang mau dilakukan ini setelah berhasil semua? Jadi untuk siklus selanjutnya itu adalah pelaksanaan untuk siklus ketiga untuk melihat apakah ada perkembangan, ada peningkatan lagi untuk nilai pemahaman konsepnya. Kemudian selain itu bagaimana saya bisa mengarahkan siswa yang belum bisa mengikuti Zoom meeting itu agar juga dia sama pengetahuannya dengan yang mengikuti kegiatan sinkron itu Bapak melalui Zoom meeting. Jadi materinya masih tetap untuk sistem persamaan linear 3 variabel ini, tapi dia menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan dengan SLS. Jadi mengkonstruksi bentuk umumnya terlebih dahulu dan langsung menyelesaikannya. Oke, sampai menyelesaikan ya. Sampai menyelesaikan, Oke. Selesaikan. Oke. Oke, baik Bu Bija, terima kasih. Monggo yang Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin untuk yang kedua, saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil laporan PPK yang telah saya laksanakan. Bagaimana Bapak, sudah terlihat tampilan yang ya sudah lagi sudah muter. Oke, sudah ya.
Baik, terima kasih atas waktunya untuk laporan PTK siklus 1 dan siklus 2 yang telah saya laksanakan. PTK yang saya susun itu memiliki judul penerapan model problem-based learning berbantuan aplikasi Zoom Meeting untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi persamaan dan ketidaksamaan linear variabel kelas 72 SMP Negeri 7 dan Pasar tahun ajaran 2020-2021. Adapun refleksi awal yang saya tulis itu berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, itu ditemukan beberapa permasalahan. Di antaranya itu tidak banyak peserta didik yang mau aktif berdiskusi dan terkesan peserta didik hanya menunggu penjelasan dari guru sehingga pembelajaran menjadi berpusat pada guru. Selain itu, kesadaran peserta didik untuk ikut belajar dari rumah sangat kurang. Hal ini terlihat dari kedisiplinan peserta didik dalam melakukan absensi pagi hari dan mengumpulkan tugas tidak tepat waktu dan berpengaruh pada hasil belajar peserta didik. Kemudian yang ketiga, keaktifan peserta didik juga masih kurang sehingga penilaian sikap itu susah dilaksanakan. Hal ini terlihat dari sedikitnya respon dari peserta didik saat diberikan pertanyaan pancingan terhadap materi yang dibahas dan lebih cenderung menjawab sudah mengerti. Namun kenyataan tugas dan ulangan harian itu masih di bawah KKM. Nah, berdasarkan situasi itu, optimalisasi hasil belajar matematika peserta didik diperoleh ketika guru menumbuhkan aktivitas seluruh peserta didik untuk belajar secara aktif dan memecahkan suatu permasalahan. Kegiatan pembelajaran disusun sedemikian rupa sehingga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengkonstruksi sendiri ide dan pengetahuan matematika berdasarkan pengalaman mereka dalam kehidupan nyata. Nah, salah satu model pembelajaran alternatif yang dapat mengembangkan aktivitas belajar siswa itu adalah problem-based learning. Nah, berikut ini adalah data hasil belajar peserta didik pada siklus yang telah dilaksanakan itu memiliki nilai rata-rata 65,39 yang masih jauh di bawah KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah yaitu 74. Kemudian banyak siswa yang tuntas baru hanya 11 orang, yang tidak tuntas 35, sehingga ketuntasan klasikalnya itu 23,91%. Nah, pada siklus 1, perencanaan tindakan yang saya lakukan itu adalah mempersiapkan RPP yang mengacu pada 5 komponen dalam model problem-based learning. Yang kedua, LKPD beserta kunci jawaban. Yang ketiga, lembar observasi untuk mengamati keterampilan dan sikap peserta didik. Yang keempat, kuis akhir pertemuan dalam bentuk Google Form untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik. Kemudian, pelaksanaan tindakan dan observasi yang saya lakukan itu pada hari Sabtu 17 Oktober 2020 saya laksanakan pembelajaran. Nah, di siklus 1 ini kegiatan pembelajarannya itu sudah berlangsung cukup baik, di mana ada beberapa hasil mengajar yang saya lakukan. Itu peserta didik terlihat antusias dan ada yang mau aktif untuk berdiskusi. Kemudian peserta didik juga langsung mau aktif membuat grup WA khusus untuk berdiskusi. Yang ketiga, itu peserta didik mulai berani mengungkapkan pendapat dalam mencari perbedaan dari kalimat terbuka dan tertutup yang disajikan. Yang keempat, peserta didik mengerjakan LKPD bersama teman kelompoknya dan beberapa peserta didik berhasil mengirimkan diskusi ke link Google Form yang telah disampaikan. Yang kelima, peserta didik itu mampu menyebutkan beberapa kesimpulan. Nah, 6, peserta didik mengerjakan kuis dan refleksi itu mengalami beberapa kendala dalam mengirimkan jawaban. Yang ketujuh, selama kegiatan belajar langsung, guru melakukan penilaian sikap bagi peserta didik yang aktif. Nah, refleksinya di sini ada pun rencana tindak lanjut yang saya lakukan dalam beberapa kendala yang telah terjadi itu memastikan peserta didik memiliki akses internet yang baik. Kemudian mengarahkan peserta didik yang mengalami kesulitan mengirimkan LKPD. Yang ketiga, itu selalu memotivasi dan mengingatkan peserta didik akan pentingnya aktif dalam berdiskusi. Yang keempat, mengingatkan peserta didik dalam mengisi jawaban pada link Google Form sehingga tidak terjadi kekeliruan. Nah, dari hasil analisis data pembelajaran siklus 1,
itu diperoleh rata-rata nilai peserta didik sebesar 66,30, nilai maksimum 100, nilai minimal 38. Jika dilihat dari ketuntasan klasikal, peserta didik yang mampu mencapai KKM itu sebanyak 20 orang dengan persentase 43,48% dan banyak peserta didik yang belum melampaui KKM sebanyak 26 orang dengan persentase 56,52% yang disajikan dalam diagram lingkaran seperti ini. Jadi yang tuntas itu masih berwarna hijau, masih lebih sedikit daripada yang belum tuntas, itu lebih banyak. Kemudian ini ada beberapa contoh jawaban dari siswa yang saya tampilkan. Jadi untuk hasil belajar siklus 1 itu di sini. Kemudian untuk siklus 2, ini saya menampilkan hasil penilaian keterampilan LKPD siswa. Kemudian yang berikutnya siklus kedua, pelaksanaan tindakan dan observasinya pada hari Sabtu 24 Oktober 2020 itu saya laksanakan kegiatan pembelajaran dengan model yang sama. Nah, di sini hasil mengajarnya terjadi kendala, banyak peserta didik yang bisa join itu mengalami penurunan dari pertemuan sebelumnya. Kemudian peserta didik masih terlihat antusias dan sudah ada yang mau aktif untuk berdiskusi. Di sini keaktifan peserta didik dalam berdiskusi sudah mulai meningkat. Peserta didik mulai berani mengungkapkan pendapatnya dalam mencari perbedaan persamaan linear satu variabel dan bukan persamaan linear satu variabel. Kemudian yang keempat, peserta didik mengerjakan LKPD bersama kelompoknya. Peserta didik mampu menyebutkan beberapa kesimpulan. Yang keenam, peserta didik sudah mengerjakan kuis dan refleksi. Yang ketujuh, selama kegiatan pembelajaran berlangsung, guru sudah melakukan penilaian sikap. Nah, refleksinya, rencana tindak lanjut yang dilaksanakan untuk mengatasi ini tetap memastikan kembali peserta didik memiliki akses internet yang baik dan meminta anak untuk hadir ke sekolah jika terkendala kuota. Kemudian mengirimkan video rekaman pada Zoom meeting ke WhatsApp group untuk ditonton oleh peserta didik yang tidak bisa join pada Zoom meeting. Yang ketiga, itu mengingatkan peserta didik pada kegiatan langkah-langkah untuk join Zoom meeting supaya mematikan suara ketika tidak diminta untuk berbicara sehingga suasana pembelajaran bisa lebih tenang. Yang keempat, selalu memotivasi dan mengingatkan peserta didik akan aktif dalam berdiskusi. Mengingatkan peserta didik dalam mengisi jawaban pada link Google Form. Kemudian hasil analisisnya itu tes hasil belajar peserta didik pada siklus kedua itu diperoleh rata-rata nilai peserta didik sebesar 73,19. Nilai maksimalnya 100 dan nilai minimalnya 42. Jika dilihat dari ketuntasan klasikal, itu peserta didik yang mampu mencapai dan melampaui KKM sebanyak 30 orang dengan persentase 65,22% dan banyak peserta didik yang belum melampaui KKM sebanyak 16 orang dengan persentase 34,78% yang disebutkan dalam diagram lingkaran ini. Jadi terlihat bahwa ketuntasan belajar klasikal itu sudah lebih banyak dibandingkan yang belum tuntas. Namun ketuntasan ini belum sesuai dengan ketentuan dari sekolah, di mana ketuntasan belajar yang diharapkan itu 85%. Nah, dan saya juga membuatkan hasil belajar siswa dari prasiklus ke siklus 1. Dari prasiklus ke siklus 1 itu peningkatan hasil belajarnya sebesar 1,39%, sedangkan ketuntasannya itu 81,85%. Sedangkan dari siklus 1 ke siklus 2 itu peningkatannya rata-ratanya itu 10,39% dan ketuntasan belajarnya 50%. Mungkin demikian yang dapat saya laporkan dari laporan hasil PTK yang telah dilaksanakan selama 2 siklus ini.
Mohon masukan dan saran dari Bapak dosen dan Pak Ali. Oke, baik. Terima kasih Bu Eka. Monggo Pak Ali langsung disiapkan Pak Ali. Oke, terima kasih. Bu Eka sebenarnya sudah lengkap ini ya, perlakuan di siklus 2 temanya. Ya mungkin ada ini penulisan yang Ditutup dulu Bu Eka. Gambarnya double. Nah, ini kelihatan besar. Perlu penulisan yang konsisten ya antara tahun ajaran dengan tahun pelajaran. Ya. Kalau nggak salah untuk tahun belajar ya, yang masih berlangsung ya, itu biasanya pakai tahun pelajaran. Tahun pelajaran 2020-2021 ya. Nah, kemudian tadi sempat terlihat ada tulisan yang mungkin perlu juga diperbaiki barangkali ya, mengkonstruksi ya. S-nya kurang, mungkin harusnya kan mengonstruksi ya, ada instruksi ya. Mungkin di halaman berapa tadi, halaman 3 atau berapa, nanti coba lagi. Saya kira sudah cukup, Bu Eka, Pak Arjo, itu aja. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Ali masukannya. Oke, baik Bu Eka. Memang kelihatannya sudah sangat lengkap ini punyanya Bu Eka. Cuman di situ tadi nampak yang bisa saya pantau. Di siklus pertama itu yang tuntas dengan yang belum tuntas itu masih banyakkan yang belum tuntas ya, Bu. Tuntas tapi ini ukurannya kelas ya. Oke. Terus di siklus kedua sudah naik menjadi 65%, berapa? Artinya sudah lebih banyak yang tuntas, tapi masih di bawah KKM-nya sekolah. Ya. Di mana KKM sekolahnya itu 80%. Nah, kira-kira nanti kendalanya apa, Bu? Atau selama ini dari siklus 1 ke siklus 2 adakah kendala yang dijumpai oleh Bu? Kendalanya mungkin pada saat memotivasi siswa untuk lebih aktif diskusi di grup WA-nya. Saya sering mengingatkan pada anak-anak, ayo aktif berdiskusi karena ada yang masih diam, mungkin lagi 1-2 orang seperti itu, dan saya minta untuk temannya yang lain untuk menelpon bagaimana kabarnya siswa tersebut, kenapa tidak mau aktif diskusi seperti itu. Masih bernapas apa tidak gitu ya? Ya. Maksudnya HP-nya yang bernapas ya? Ya. Mungkin nanti siklus 3 saya akan lebih intens untuk memotivasi dan mengingatkan siswa sehingga diharapkan semua siswa mau aktif diskusi, Bapak. Oke, Bu. Kalau yang di KKM kan 80% dari siswanya berapa? 30 ya? 85 dari 46 itu. Oh, 46. Itu berapa? Saya pernah, Bapak. Banyak. Jadi cukup banyak loh itu. Ya, 39 orang. Wow. Tidak. Cukup banyak yang harus tuntas itu. Itu apa enggak terlalu tinggi KKM-nya segitu? Ini KKM di sekolah seperti itu, Bapak. KKM-nya oh iya, 85%. KKM nilai rata-ratanya 74, untuk ketuntasannya 85%, ya jadi 39 orang gitu. Nah, yang tinggi sekali Bu ketuntasan itu. Tapi ya sudah ditetapkan sekolah kok ya. Iya. Terus nanti berikutnya siklus 3 apa yang mau dilakukan Bu Eka? Tetap melanjutkan materi dari faktor kesamaan dan ketidaksamaan, tapi untuk sebab ketidaksamaan ya Pak, ketidaksamaan linear satu variabelnya. Oke, baik, terima kasih Bu Eka. Oh ya, terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Ali, mengonstruksi itu yang benar yang mana gitu ya.
Jadi kalau yang hurufnya itu PTK itu nanti jadi luluh. Jadi kayak konstruksi, jadi mengonstruksi. Jadi K-nya hilang. Oh iya. Ya. Mempertajam, jadi menajamkan, gitu ya. Jadi PTK itu yang luluh. Jadi yang ibu, bukan penelitian tindakan kelas ya. Jadi yang hurufnya P, T, K itu nanti pasti akan luluh. Itu yang luluh dari apa namanya itu. Itu dari sisi kata bahasa. Oke, terima kasih buatkan silakan ya. Oh iya, sekalian ini sudah saya buatkan apa namanya forum diskusi untuk 4 kegiatan kalau nggak salah ya. 4 kegiatan itu mulai dari apa awal persiapan awal penerapan PPL 1, kemudian video, kegiatan awal PTK, dan kegiatan non mengajar. Sudah saya buatkan. Ya diisi aja lah apa adanya gitu. Untuk persyaratan ya, saya pikir ini pinter-pinter KB gitu. Saya baca AP karepannya. Oke, monggo dilanjutkan siapa yang mau. Oke Bapak, mungkin untuk menampilkan kawan saya. Iya. Monggo Bu Partini. Sudah tampil Pak? Belum, masih muter. Masih muter. Nah ini udah Bu, udah tampil Bu, silakan. Untuk PTK yang saya lakukan itu baru siklus 1 Bapak, karena saya ambil 2 siklus. Untuk siklus 1 itu di RPP kedua dan untuk siklus kedua di RPP ketiga. Ini judul penelitiannya, judul PTK-nya penerapan model pembelajaran problem based learning dengan strategi daring pada materi aljabar untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa kelas 7A di SMP Negeri 1 Spirit. Untuk kondisi awal itu dari berdasarkan observasi dan wawancara dengan guru matematika di kelas 7A itu untuk rata-rata nilai ulangan pada materi aljabar itu untuk semester ganjil 2 tahun terakhir itu menurun 78,7 di awal, terus tahun lalu 75,3. Seperti data yang dimiliki oleh guru tersebut berdasarkan hasil analisis butir soal pada ulangan harian materi aljabar itu soal-soal HOTS itu berada di nomor soal 17 sampai 20 dengan tuntasan yang rendah yaitu di angka 56,6 sampai di 59,4%. Ini menunjukkan rendahnya pembahasan soal HOTS pada materi aljabar di kelas 7A. Informasi yang didapat itu siswa masih kesusahan dalam membedakan bentuk aljabar dan bentuk bukan aljabar. Terus siswa masih kebingungan dalam menentukan pemisalan dalam soal aljabar. Saat diberikan soal pengurangan bentuk aljabar yang berupa soal cerita, maka siswa sering membuat pengurangannya menjadi terbalik. Dan yang keempat, siswa mengalami kesulitan dalam menentukan bentuk aljabar yang bisa dijumlahkan atau yang bisa dikurangi. Sebagian siswa yang salah menjawab dikarenakan tidak paham dengan soal, sehingga salah dalam mengoperasikan angka-angka yang ada dalam soal tanpa konsep yang jelas. Untuk AN, itu yang pertama menyusun perangkat, IPK, perangkat, dan LKPD, dan yang terakhir itu menyusun soal tes akhir. Pelaksanaan tindakan siklus 1 dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Oktober 2020 dengan RPP langkah pembelajarannya. Pada akhir pembelajaran itu diberikan tes akhir siklus 1. Nah, untuk pengamatan pada siklus 1 itu siswa kelas 7A itu sangat antusias mengikuti pembelajaran dengan strategi daring. Dan 32 siswa yang berhasil masuk ke Google Meet sebanyak 30 siswa walaupun masih terkendala dengan sinyal.
masih ada siswa yang belum paham menggunakan aplikasi Google Meet, sehingga waktu pembelajaran menjadi lambat. Terus ada siswa yang tidak bisa mengirimkan hasil tes siklusnya melalui upload file di Google Form. Ini saya siasati dengan mengirimkannya ke WA pribadi. Ada 3 orang siswa yang tidak mengirimkan hasil pekerjaannya dengan tepat waktu dengan nama Nipuridian Paramita dan Bayu dan Melani. Terus siswa sudah mulai aktif dalam diskusi dan secara mandiri membagi Google Form-nya. Nah, untuk kegiatan presentasi itu siswa dibantu oleh guru dalam menampilkan hasil kelompoknya. Refleksi, adapun refleksinya untuk kegiatan pendahuluan dan orientasi itu kekurangan waktu di awal pembelajaran karena menunggu siswa untuk join ke link Google Meet yang diberikan oleh guru. Nanti untuk rencana perbaikan pada siklus 2 itu link Google Meet akan diberikan 15 menit sebelum pembelajaran dimulai sehingga tidak mengurangi waktu pembelajaran. Untuk persepsi ini kemarin belum sempat saya menyampaikan motivasi kepada siswa karena takut kekurangan waktu pembelajaran. Nanti untuk perbaikan selanjutnya akan disampaikan di siklus 2. Untuk kegiatan inti itu terdapat siswa yang keluar masuk Google Meet karena terkendala sinyal. Kemarin berdasarkan hasil saran dari saran semuanya, saya akan merekam pembelajaran dan mengirimkan link videonya kepada siswa sehingga siswa dapat menonton ulang pemaparan yang diberikan oleh guru. Ya, dan untuk tahap 3 itu terdapat siswa yang tidak aktif dan tidak ikut mengerjakan LKPD. Itu rencananya akan saya jajaki siswa tersebut dan memberikan motivasi agar lebih aktif dalam kegiatan kelompok. Dalam penyajian hasil karya itu masih ada siswa yang malu untuk menyampaikan hasil kelompoknya, dan rencana perbaikannya itu pemberian motivasi kepada siswa. Yang tahap kelima itu dalam menarik kesimpulan ada beberapa suara siswa yang berbarengan menyampaikan kesimpulan sehingga suasana menjadi ribut. Untuk rencana perbaikan berikutnya itu guru akan menunjuk salah satu siswa secara acak dalam penyampaian kesimpulan. Nah, hasil penelitian siklus 1 pada siswa kelas 7A pada materi aljabar itu terdapat 15 siswa yang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi dengan kategori sangat baik, dan 14 siswa yang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi dengan kategori baik, dan 3 siswa yang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi dengan kategori kurang baik. Dan berdasarkan hasil nilai di atas, maka didapatkan nilai rata-rata dari kelas 7A itu sebesar 75,4. Dan berdasarkan kategori dari kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, itu masih dalam kategori baik dan belum mencapai kategori sangat baik, sehingga penelitian dilanjutkan ke siklus 2. Mungkin hanya itu, Bapak. Oke, baik Pak Ali, monggo, persilahkan. Oke, terima kasih Pak. Bu Kartini, mungkin saya melihatnya hanya penulisan-penulisan kata ya, yang bisa saya lihat. Mulai dari kata hukum pada judul ya, kata hukum pada judul itu biasanya ditulis dengan huruf kecil saja, ya. Di pada dan terusnya itu biasanya kita diawali dengan huruf besar, jadi tetap semua kata hukum ya. Kemudian untuk tulisan bilangan desimal, saya lihat tadi ada yang menggunakan 1 angka di belakang koma dan ada yang pakai 2 angka di belakang koma. Sebaiknya konsisten saja, 1 atau 2. Baiknya sih 2 ya, sebaiknya 2, biasanya begitu. Kemudian kalau nggak salah tentang tulisan siklus ya, siklus 1 itu ada yang pakai
angka, ada yang angka Arab, ada yang pakai angka desimal kalau salah begitu. Coba dikonsistenkan juga. Biasanya pakai Romawi ya, pakai angka Romawi karena menyatakan ke ya, satu kedua dan sebagainya. Dan untuk istilah asing masih ada yang tidak takmir ya. Dan ada juga mungkin tadi yang coach high order skill mungkin kurang satu ya, kayaknya hanya satu sekian dua ya. Coba cek aja nanti dari asingnya harus miring dan ya penulisannya harus benar. Kemudian ada juga kata depan ya, kata depan atau kata atau awalan ya, itu masih rancu. Misalkan saja ada tulisan di atas itu kan berarti harusnya bukan kata depan ya, jadi harus di spasi ya, di atas. Jadi itu saja mungkin penampilan saja, bukan hal lain. Saya kira cukup ya. Itu Pak Arjo, terima kasih buat ini. Oke, sama-sama Pak Ali, Mas Gun. Seperti ini oke, menindaklanjuti yang sarannya Pak Ali tadi. Kalau kata yang ditambahi awalan dan menunjukkan tempat itu dipisah. Jadi misalkan di atas, nah atas itu kan tempat, berarti dipisah. Di bawah, di sana, itu dipisah. Itu Pak Ali masih ngantuk putranya Pak Ali. Itu lagi tuh. Pindah kamar. Iya, kelihatan di kamar. Ya, yang menunjukkan tempat dipisah kecuali yang tambahan biasa. Ya. Nah, kemudian ini ada problem based learning dan berpikir tingkat tinggi. Nah, ini indikator yang bisa dilihat untuk melihat berpikir tingkat tingginya apa? Tuh artinya. Itu ada saya temukan untuk kemampuan berpikir tingkat tinggi itu dinilai dari nilai siswa, terus ada kategorinya. Nah ini ada. Coba ditunjukkan indikatornya, Bu Kartini, untuk melihat berpikir tingkat tingginya. Dari internasional ya, kita bisa tampilkan Pak. Oke, nanti aja di ini ya. Nanti tolong dicek lagi ya indikator berpikir tingkat tingginya. Ini Bapak sudah kelihatan Pak? Belum, masih muter. Nah ini mana kata tuh berpikir tingkat tingginya, mana indikatornya? Yang ini Pak, ini yang saya dapatkan. Oh, dari nilai berpikir tingkat tingginya. Melihatnya dari nilai siswa berpikir tingkat tingginya tuh. Iya, dari nilai siswa Pak, dari nilai siswa untuk soal saya berikan soal coach, terus nanti nilainya berapa, itu dikategorikan ini Pak. Kok ini ya? Karena namanya berpikir tingkat tinggi itu menurut saya sih kurang tepat kalau ditunjukkan dengan nilai, karena berpikir itu adalah kemampuan atau proses. Jadi apa yang dilakukan ketika berpikir tingkat tinggi itu apa yang dilakukan di dalam menghadapi masalah, misalkan kemampuan untuk lebih ke arah kualitatif ini Bu, betul. Jadi misal
dalam proses berpikir tingkat tinggi masalahnya atau rencana menyiapkan rencana menyelesaikan masalah. Kemudian baru menyelesaikan masalah. Ada nggak cara lain yang untuk menyelesaikan masalahnya? Itu kalau nggak salah indikatornya seperti itu. Ada kemungkinan depan ya, Bu. Depan nanti Bu bisa dibuat sini. Nggak apa-apa itu kok kelihatannya kaget. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti dipikirkan lagi. Ya. Apa suaranya putus-putus? Oh, suaranya putus-putus. Kabarnya ya diam-diam ya, Bu. Halo, masih putus-putus, Bu? Sudah, Pak. Halo, harus mulut. Jadi gini Bu Partini, Pak Ali Nun Sewu masih dibuka mic-nya, belum di-unmute. Suara kecil masih terdengar. Oke, Bu Partini, ini ya, berpikir tingkat tinggi itu indikatornya itu karena merupakan berpikir, jadi ada prosesnya, Bu. Di dalam menghadapi masalah itu prosesnya indikatornya itu mulai memahami masalah. Setelah memahami masalah, kemudian merencanakan penyelesaian masalah. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Setelah selesai masalah itu, tidak tinggal diam. Mereka berpikir lagi untuk mencari cara lain yang lebih mudah. Itu indikatornya berpikir tingkat tinggi. Nah, kalau di Bu Partini berpikir tingkat tingginya hanya ditunjukkan oleh nilai, kalau itu bukan berpikir tingkat tinggi, tapi kemampuan menyelesaikan masalah. Nah, saran saya kalau Ibu mau tetap berpikir tingkat tinggi, ya harus indikatornya digunakan. Tapi kalau Ibu mau pakai indikatornya itu nilai itu, ganti saja kemampuan menyelesaikan. Mau yang dipilih yang mana silakan. Itu ya Bu Partini ya. Terima kasih. Baik. Oh iya, sama-sama. Ya, baik, silakan yang lain. Sorry, Bu Partini untuk yang berikutnya apa nanti? Tindak lanjut berikutnya apa? Tindak lanjut berikutnya akan saya lanjutkan di siklus 2, Pak. Karena siklus 1 nilainya masih kategori baik, jadi lanjut ke siklus 2. Itu dengan tadi mungkin dipersiapkan lagi untuk tes-tes soalnya, Pak. Soal hotsnya. Biar lebih ini, Pak. Oke, nanti disiapkan aja ya. Mungkin kalau perlu mungkin ditaruh di apa ruang. Dipikir dulu Bu Partini, jangan langsung diganti. Dipikir dulu benar enggak saya omongkan, nanti jangan-jangan salah yang saya omongkan. Ya, coba dipikir dulu. Izin Bapak, Bu Partini, ada indikator untuk kemampuan berpikir kritis itu ada. Saya menemukannya, saya iseng-iseng sambil dengerin, saya iseng juga mencari. Itu ada 3, itu hampir mirip yang disampaikan dari Pak Swasono tadi, hampir mirip, cuman di sini itu ada 3 indikatornya. Yang pertama menganalisis, yang kedua mengevaluasi, yang ketiga mengkreasi. Jadi di sini itu menurut Hartwell 2002.
mungkin nanti saya kirimkan Bu, kalau misalkan biar Terima kasih. ya tapi secara garis besarnya ya Saya kekurangan. ya, saya kebetulan tadi sambil dengar saya searching juga. Jadi hampir mirip sebagian besar yang disampaikan tadi Pak Sasono ya seperti itu ya Mak. Setelah membuat menganalisis terlebih dahulu, kemudian mengevaluasi, memberikan solusi, tapi dipikirkan kembali ya betul dan tadi seperti itu dalam. Bu nanti rinciannya saya kirimkan. Ya sekarang saya dulu. Ya. Jadi baik. Jadi globalnya seperti yang disampaikan Bu Dwija itu, globalnya menganalisis, kemudian mengevaluasi dan mengkreasi 3 hal itu. Itu 3 hal yang utama. Tapi kalau dipraktekkan menurut yang lain ada juga 4. Jadi yang global 3 itu bisa dipecah-pecah lagi. Ya, dipecah. Ya silakan, banyak referensi itu. Tapi kalau tetap untuk berpikir tingkat tinggi. Tapi kalau misalkan berpikirnya lain, tetap menggunakan nilai itu, ya mungkin tidak lagi berpikir tingkat tinggi, tetapi kemampuannya saja yang dilihat. Ya, kemampuan menyelesaikan masalah-masalah hot, gitu. Ya, kemampuan menyelesaikan masalah-masalah hot. Okay. Itu ya, Bapak ini, monggo Bapak Ibu, Ibu Bapak ini tinggal 2 ini. Nggih. Punya sudah di depan semua ini. Ayo, monggo Pak Komang. Nggih, terima kasih Pak dosen, Pak Sasono dan Pak Ali. Ya. Hari ini saya akan mencoba membawakan hasil PTK saya di awal. Baik, untuk PTK saya berjudul penerapan modal pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 11 IPA 1 pada materi rumus jumlah dan selisih kosinus dan kosinus tahun pelajaran 2020-2021. Nah, jadi saya fokus kepada ke hasil belajar. Nah, untuk di refleksi awal itu saya fokusnya pada observasi dan wawancara terhadap guru. Nah, untuk matematika kan ada 2, wajib dan peminatan, karena ditemukan beberapa permasalahan. Siswa kurang aktif. Nah, jadi keaktifan siswa masih dirasakan sangat kurang karena pembelajarannya hanyalah bersifat penugasan via WA waktu itu. Jadi hanya diberikan soal, siswa mengerjakan soal, kemudian memberikan jawaban. Di samping itu juga siswa jadi kurang paham dia. Jadi hasil belajarnya menjadi kurang. Selain itu, kesadaran siswa untuk belajar dari rumah juga masih kurang, Pak. Nah, dilihat dari beberapa siswa yang mengumpulkan tugas lewat dari batas waktu pengumpulan tugas. Nah, jika hal ini dibiarkan, maka hasil belajar siswa akan menjadi rendah. Nah, dari sanalah saya mencoba menerapkan menggunakan model pembelajaran problem based learning yang menuntut keaktifan siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan siswa tersebut. Nah, nanti di sini keaktifan siswa sangat dilibatkan secara penuh karena dulunya siswa hanyalah membaca saja, kemudian menjawab sendiri. Nah, jadi di sini keaktifan siswa dalam kelompok juga belum terlihat, maka dari itulah model pembelajaran yang saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, untuk data hasil belajar siswa sebelum dilaksanakan siklus, nah itu saya menggunakan pemberian soal 3 soal uraian. Nah, di sana terlihat ada beberapa dari 32 siswa. Nah, itu rata-ratanya 57,5 dengan nilai minimal 20, maksimal 100. Ada 2 orang siswa yang mendapatkan nilai 100. Nah, banyak siswa yang tuntas 7, sedangkan yang belum tuntas 25. Sehingga kalau dihitung secara klasikal, ketuntasannya masih rendah, yaitu 21,87%. Nah, bertolak dari refleksi awal di sinilah saya melaksanakan yang namanya PTK dengan utama siklus 1. Mungkin nanti akan saya ganti. Ini siklus 1-nya saya gunakan angka, nanti saya akan menggunakan angka Romawi dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Ya, dimulai dari perencanaan, yakni dari penyusunan LPP, LKPD,
kemudian observasi untuk mengamati sikap dan keterampilan siswa, serta penilaian kuis yang saya upload nanti di LMS. Nah, kebetulan sekolah sekarang sudah menggunakan LMS. Nah, nanti di sana diupload. Selain menggunakan LMS juga menggunakan WA Group. Nah, untuk di siklus 1 belum menggunakan WA Group. Nanti di perlakuan saya gunakan WA Group, WhatsApp Group di siklus kedua. Karena di siklus 1 saya tidak menyampaikan ada beberapa penilaian yang kurang bagi saya di siklus 1, sehingga perlu ada tindakan di siklus 2 dengan cara memberikan WhatsApp Group untuk mengecek keaktifan siswa, karena keaktifan siswa dinilai dalam penyelesaian LKPD. Nah, untuk pembelajaran siklus 1 dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Oktober 2020. Nah, itu saya ada 2 sesi. Dari jam pertama 10 sampai 10.30 WITA itu saya berikan pengantar. Jadi apa-apa saja yang harus siswa lakukan. Jadi terkait tentang untuk mengunduh LKPD, bahan ajar. Kemudian juga di sesi kedua saya berikan batas waktu dari jam 10.30 dimulai kedua yaitu jam 14.00, karena nanti dari rentang waktu 10.30 sampai 14.00 siswa diminta diskusi aktif di WA Group, WhatsApp Group untuk menyelesaikan LKPD. Nah, untuk ini meetingnya saya menggunakan Google Meet. Nah, untuk hasil pembelajaran yang saya dapatkan, di awal peserta didik masih menyesuaikan menggunakan meeting, karena sebelumnya siswa belum pernah meeting, karena saya tanyakan belum pernah siswa melaksanakan meeting baik dengan Google Meet ataupun dengan Zoom dengan guru-guru lain. Jadi saya yang pertama mencoba mengajak siswa untuk melakukan meeting. Nah, untuk itu saya menggunakan Google Meet. Terlihat juga peserta didik antusias mau diskusi, namun ada yang masih malu-malu. Nah, ini peserta didik nanti saya memberikan untuk masuk ke grup WA Group. Ada juga peserta didik mulai berani mengumumkan pendapat, tapi ada yang macet, terkendala sinyal ya. Nah, kemudian kalau kendalanya ini biasanya terkendala teknis. Peserta didik tidak mematikan mic ketika sedang ada yang presentasi. Untuk yang presentasi juga sama, ada beberapa siswa yang mau presentasi namun macet di tengah-tengah, terkendala sinyal maupun memori HP-nya kurang, sehingga presentasi berjalan lama. Nah, kemudian setelah itu saya berikan pembelajaran, kemudian juga memberikan kuis untuk melihat hasil belajar siswa. Nah, ini terlihat dari hasil analisis data. Ini untuk penilaian kuis siswa. Saya berikan 3 soal, itu untuk berupa pilihan ganda. Maaf, soal uraian, bukan pilihan ganda. Nah, di sana terlihat rata-rata siswa masih 59,6 dengan nilai minimal 30, maksimal 100, sebenarnya siswa yang tuntas masih 7, masih kecil juga, masih hampir sama dengan yang di prasiklus. Nah, kemudian dari sana di siklus 2 saya menekankan kembali penggunaan WhatsApp Group untuk diskusi siswa dalam penyelesaian LKPD, sehingga di sana siswa diminta sangat untuk keaktifannya, karena saya wanti-wanti sampaikan untuk di siklus kedua nanti siswa keaktifannya Bapak akan sangat nilai. Jadi silakan berdiskusi secara aktif, karena di siklus 1 saya belum mencantumkan WhatsApp Group seperti arahan waktu masukan dengan Pak dosen dengan Pak Ali waktu itu, karena saya belum isi WhatsApp Grupnya. Nah, jadi di siklus 2 sama seperti tadi, mengunggah RPP, LKPD maupun bahan ajar di LMS. Kemudian pelaksanaan tindakan pada hari Sabtu 24 Oktober masih sama, ada 2 sesi. Sesi pertama dan sesi kedua. Nah, untuk hasilnya, ada beberapa siswa yang menggunakan meeting karena waktunya ada kendala sinyal, jadi ada yang menggunakan meeting 1 perangkat dengan 3 orang karena ada terkendala sinyal dan kuota.
antusiasme siswa untuk berdiskusi sudah terlihat. Jadi siswa sudah mau untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian terpantau juga peserta didik dalam diskusi di grup WA masih ada yang tidak aktif. Sudah diminta untuk aktif, namun ada siswa menjawab baik. Ya. Jadi biar rame saja, cuma bilang baik, tapi tidak memberikan kontribusi. Itu tetap saya nilai. Nah, untuk hasil analisisnya, dari hasil belajarnya ada peningkatan. Nah, untuk peningkatannya dari rata-rata menjadi 70,94, siswa yang tuntas setengahnya, jadi hampir sama. Siswa yang tuntas dengan siswa yang tidak tuntas hampir sama. Nah, nanti untuk di siklus ketiga nanti akan saya terapkan kembali untuk pemaksimalan PA group biar siswa aktif berdiskusi, sehingga dan itu juga dalam meeting untuk aktif siswa dalam menyampaikan pendapat ketika mereka berpresentasi. Mungkin itu untuk yang bisa saya sampaikan untuk laporan awal PTK saya. Mohon masukan dari Pak Ali maupun Pak dosen, Pak Suarsono terkait apa yang telah saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Oke, baik Pak Komang, terima kasih. Monggo Pak Ali, silakan. Baik, terima kasih Pak Komang. Tadi saya lihat ya di judul, jadi menyebut kelas ya, ada nama kelas di situ ya. Nah, sebaiknya kelas ya, kelas itu ditulis dengan awal huruf besar ya, jadi kelas berapa itu, jadi K-nya huruf besar. Kita diikuti oleh nama kelas. Kemudian beberapa istilah asing, itu masih belum tercetak miring ya. Tadi saya lihat ada WA, ada share screen, Google Meet dan sebagainya, PDF ya, itu yang tercetak miring karena itu istilah asing. Kemudian saya juga lihat di aktivitas itu ada 2 kali tatap muka Pak ya, ada pagi sore gitu ya, ada 2 periode tatap muka gitu ya. Iya. Jadi saya yang periode kedua sore itu apa Pak? Untuk gitu mungkin. Untuk presentasi Pak. Jadi di awal ada cuma penyampaian awal dulu, jadi ada materi apa yang akan siswa kerjakan, ada LKPD, ada pengajar yang bisa siswa unduh. Kemudian dari batas waktu itu siswa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan LKPD lewat diskusi antar kelompoknya. Setelah selesai diskusi antar kelompok, barulah siswa presentasi ke yang kedua, sisi kedua. Jadwal belajarnya seperti itu ya? Iya. 1 hari Pak, 1 hari. Cuma dibedakan waktu. Ya, dari peningkatan dari sisi 1 ke sisi 2, di datanya lebih lengkap. Saya kira itu Pak Adol yang bisa sampaikan. Terima kasih Pak Komang. Terima kasih Pak Ali. Oke, terima kasih Pak Ali. Pak Komang ini bisa di share screen lagi Pak, judulnya Pak. Judulnya Pak, judulnya. Ya. Penerapan model PBL untuk meningkatkan hasil belajar. Oke. Dari PBL ini apa yang menjadi masalah Pak Komang? Keaktifan siswa Pak. Keaktifan siswa. Oke. Iya. Berapa persen keaktifannya di awalnya? Nah, kebetulan untuk keaktifannya, jadi karena di siklus gini Pak, sebelum ini kan kita belum ada meeting, jadi siswa hanya diberikan penugasan via WA, disuruh mengerjakan, kemudian jadi siswa terasa kurang aktif, jadi hanya menjawab, kumpul.
Itu yang menjadi permasalahan awalnya. Nah, maka dari itulah saya ingin menerapkan modal pembelajaran problem listening. Sebenarnya ini lalu saya tambahkan menggunakan berbantuan Google Meet, tapi karena ini sudah pembelajaran daring, jadi saya rasa tidak usah saya isikan dengan berbantuan Google Meet itu. Nah, karena ini kan pembelajarannya sudah daring. Kalau di kelas kan saya rasa tatap muka kan sudah bisa terlihat siswa keaktifannya. Nah, biar terlihat keaktifan siswanya, saya nilai dari 2, yaitu dari keaktifan dalam menyelesaikan LKPD dalam diskusi kelompoknya dan penyampaian dalam diskusi presentasi di Google Meet. Begitu, Pak. Ya. Jadi sekarang dari hasil siklus pertama itu berapa, Pak? Presentasinya sudah berapa? Nah, kali itu saya soroti untuk hasil belajarnya saja, jadi rata-ratanya 57,5%. Jadi kalau secara klasikal, maaf ini klasikus lalu. Baru 21,87%, Pak, kalau dilihat dari hasil belajarnya di siklus 1. Nah, untuk yang di siklus 2 sudah 50%, Pak. Oke, berarti sudah tuntas ini, Pak. Baru kalau saya rencananya mau dia lebih di atas 50% nanti di siklus ketiga. Kalau yang di siklus ini kan siklus pertama baru yang tuntas baru hanya 7 orang, namun di siklus kedua baru hanyalah setengah, 16 karena kebetulan siswanya ini kebetulan siswanya 32 orang. Nah, ini jadi siklus 2 siswa yang tuntas 16, yang tidak tuntas 16, jadi baru 50%. Nanti harapan saya biar 75% lah siswanya tuntas, 75% ke atas. Halo Pak, nggih. Ya, nggih, halo. Kalau mati. Baik Pak Pak Komang. Yang penting sekarang persiapan untuk berikutnya apa yang akan dilakukan? Untuk persiapan berikutnya nanti di siklus ketiga, nanti saya akan menekankan kembali dalam diskusi kelompok di WA Group biar siswa semakin lebih aktif, karena di awal sudah saya sampaikan siswa hanya yang diskusi itu saja, Pak. Nah, kemudian yang lain cuma menjawab oke, baik, bagus. Jadi itu kemudian dalam presentasi juga nanti saya akan coba untuk yang presentasi di rolling, yang waktu ini di kelompok tersebut sudah presentasi, nanti di rolling untuk yang kelompok yang lain. Jadi semua kebagian untuk presentasi. Itu nanti di siklus ketiga, Pak. Baik. Cukup saya dari saya. Terima kasih Pak Suasono dan Pak. Selamat. Dilanjutkan lagi Pak Komang ya. Silakan Pak Edi terakhir. Terima kasih Bapak. Suara saya sudah terdengar Bapak. Oh, sangat jelas Pak Edi. Kali ini di daerah kota ini ya Pak Edi. Enggak Bapak, saya di pinggiran Pak, di desa. Oh, malah di pinggiran malah suaranya jelas. Kebetulan lumayan bagus sinyalnya Bapak. Paling dekat ya, dekat pemancar ya. Ya lumayan dekat Bapak. Kebetulan di desa saya ada satu pemancar untuk TBG itu Pak. Tower bersama grup. Iya. Oh, TBG Tower bersama grup. Di sana udah jam 7 ya? 7.12 ya? Itu mataharinya udah kelihatan karena Pak Edi. Sudah terlihat Bapak? Sudah. Terima kasih Bapak untuk
untuk proposal penelitian saya, itu judulnya adalah penerapan model pembelajaran problem-based learning melalui daring untuk meningkatkan hasil belajar matematika pada materi program linear siswa kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Negara tahun ajaran 2020-2021. Nah, seperti itu judul saya. Untuk proposalnya sudah saya upload sebelumnya. Nah, mengenai laporan singkat tentang pengambilan data dari siklus 1 dan siklus 2. Nah, jadi dalam penelitian ini siklus 1 itu cuma 1 kali pertemuan, kemudian siklus 2 juga 1 kali pertemuan, tetapi lengkap bersama dengan instrumen evaluasinya, itu khususnya pada hasil belajar. Nah, untuk data awal yang bisa saya sampaikan secara singkat, pada siklus 1, ini sebelumnya juga sudah saya diskusikan yang sebelumnya. Nah, kendala-kendala dalam siklus 1 sudah saya sampaikan. Seperti yang pertama adalah keterlambatan siswa Zoom meeting, kemudian ada 5 siswa tidak hadir, beberapa masih belum terbiasa menggunakan model pembelajaran problem-based learning, kemudian beberapa siswa mengalami kendala dan jaringan, kemudian keaktifan diskusi siswa masih kurang, kemudian ada siswa kesulitan menampilkan presentasi, kemudian ada beberapa siswa hasil dari instrumen penelitiannya itu masih di bawah KKM. Nah, untuk tindak lanjut ke siklus 2, di sini sudah saya buat rencana tindak lanjutnya, yang nantinya akan saya tuangkan ke dalam bab 4 dalam penelitian yang dilakukan, yaitu rencana tindak lanjut untuk siklus yang kedua. Yang pertama adalah mengkomunikasikan dengan siswa tentang bagaimana 10 menit siswa sebelum pelajaran sudah bisa login. Kemudian ini untuk siswa diberikan rekaman video bagi yang tidak hadir. Kemudian selanjutnya dengan memberikan motivasi, kemudian menyampaikan langkah-langkah model pembelajaran dan aktivitas siswa yang dilakukan dalam proses pembelajaran berikutnya. Kemudian mendiskusikan ke siswa untuk menggunakan wifi sekolah dengan izin orang tua, tetap menjaga protokol kesehatan untuk mengatasi kendala jaringan tersebut. Nah, kemudian meningkatkan penyelidikan individu melalui WA group dalam mengerjakan LKPD. Kemudian karena keterbatasan smartphone yang kemarin disampaikan bahwa untuk presentasi mereka agak kesulitan, sehingga guru membantu menampilkan presentasi dari siswa tersebut, sehingga siswa tinggal mempresentasikan. Jadi guru hanya membantu menampilkan, karena memang siswa mengalami kesulitan ketika menampilkan hasil presentasinya, karena kebanyakan siswa menggunakan smartphone, jadi ada keterbatasan di sana. Kemudian setelah itu melaksanakan diskusi siswa tentang siswa yang masih di bawah KKM, itu kita lakukan diskusi apa saja mungkin kendalanya, dengan seperti belum pahamnya dengan materi prasyarat, sehingga untuk siklus kedua lebih menekankan lagi materi prasyarat untuk memudahkan siswa dalam memahami materi, seperti yang disarankan pada kegiatan review sebelumnya. Nah, untuk hasil pada siklus 1 secara singkat saya laporkan. Yang pertama yaitu dari kehadiran siswa dalam siklus 1. Dari sini terlihat cukup banyak yang tidak hadir, itu ada 5 orang yang tidak hadir. Itu yang pertama, yang ada izin, sakit, izin ada 5 orang. Itu bisa terlihat Bapak untuk tabel saya ini. Terlihat Pak, terlihat. Nah, ini nama siswanya ini saya buat dalam bentuk kode.
kemarin saya juga gitu dalam penelitian itu tidak boleh katanya mencantumkan nama siswa, sehingga saya buat kode nama siswa ini, tapi saya sesuaikan dengan nomor absennya seperti itu, Pak. Nah, kemudian untuk daftar kelompok juga sudah saya buat, saya sesuaikan. Itu ada 6 kelompok. Kemudian yang di bawahnya ini adalah siswa yang tidak hadir. Jadi yang hadir yang siklus pertama itu saya bagi menjadi 6 kelompok. Nah, untuk hasil belajar pada siklus 1 itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada beberapa siswa yang nilainya masih di bawah KKM. Seperti terlihat pada tabel ini, Bapak, sudah saya blok berwarna kuning. Jadi ini nilai siswa yang artinya masih di bawah KKM. Karena KKM untuk sekolah saya itu adalah 70. Jadi sesuai dengan arahan, semua siswa harus per KD nilainya harus tuntas seperti itu. Jadi, setiap KD sesuai dengan standar kelulusan itu setiap KD harus nilai siswa itu harus tuntas. Nah, sehingga dalam siklus 1 masih ada 4 orang yang tidak tuntas, sehingga perlu lagi kita laksanakan untuk siswa sesuai dengan perbaikan yang telah diarahkan sebelumnya. Nah, setelah saya melakukan siklus 2, itu secara umum ada 3 orang yang tidak hadir. Jadi sudah ada peningkatan dari sebelumnya 5 orang, terutama dari segi kehadiran siswa. Nah, untuk kendala ternyata masih ada beberapa kendala. Ini hanya 2 kendala. Yang pertama itu adalah seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu kendala jaringan. Karena nggak banyak sih, beberapa siswa itu smartphone-nya atau HP-nya belum 4G. Nah, itu kendalanya, yaitu seperti yang saya sampaikan sebelumnya, suaranya itu putus-putus, antara gambar dan suara itu tidak sinkron. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masih ternyata ada siswa yang di bawah KKM dalam siklus kedua ini. Nah, sehingga saya perlu melakukan perbaikan untuk siklus berikutnya. Yang pertama yaitu mengarahkan kembali kepada siswa yang untuk rencana siklus ketiga di MTL-nya. Yang pertama adalah menyarankan kembali kepada siswa yang mengalami kendala jaringan dengan 2 opsi. Ini hasil ini saya dapatkan dengan diskusi lewat WA dengan grup kelas. Jadi saya di sana menanyakan kendala-kendala yang dialami dan bagaimana solusi untuk kendala yang dialami. Yang pertama itu adalah yaitu ke sekolah yang pertama, opsi yang pertama. Sebelumnya juga sudah saya sampaikan, tetapi siswa itu tidak semua yang mengalami kendala mau ke sekolah, gitu. Sehingga di sini ada opsi yang kedua, yaitu menggunakan hotspot dari smartphone yang sudah 4G. Misalkan dia bisa meminjam dari saudara atau kakak atau saudara siswa seperti itu. Ini juga berdasarkan dari diskusi saya dengan siswa. Nah, untuk yang masalah 2 orang yang di bawah KKM nilainya itu, jadi untuk siswa yang di bawah KKM ini kita berikan motivasi untuk aktif berdiskusi dalam kelompok dan menggunakan waktu sebisa mungkin untuk mengerjakan kuis dan melakukan penyelidikan dulu dan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hal. Jadi setelah saya lakukan evaluasi, ternyata siswa yang di bawah KKM ini salah satunya itu keterlambatan. Jadi dia itu kekurangan waktu, maka saya tekankan bagaimana menggunakan waktu dengan efektif seperti itu. Nah, dari hasil yang untuk siklus 2, ini siklus 2, jadi untuk siklus 2 itu ada 3 orang yang tidak hadir dan saya itu sakit dan itu 2 sakitnya 1. Untuk daftar nama kelompok
ini saya bentuk 7 kelompok dengan 3 orang yang tidak hadir. Nah, untuk hasilnya seperti ini Bapak, jadi ada 2 siswa yang artinya masih di bawah KKM nilainya dengan nilai KKM 67. Nah, dari sana siklus 1 dan siklus 2 itu sudah ada peningkatan dari sebelumnya, yaitu dari 65,69 nilai siklus 2 78,70 dan siklus 2 82,66. Nah, walaupun ini sudah secara klasikal sudah di atas KKM, tetapi yang menjadi permasalahan adalah ada 2 orang yang masih nilainya di bawah KKM, sehingga di sini saya perlu untuk melakukan studi ibadah bagaimana agar siswa semuanya itu tuntas, artinya sesuai dengan standar kelulusan setiap kali siswa itu harus tuntas dengan nilai di atas KKM. Seperti itu Bapak laporan secara singkat. Nah, untuk penulisan nanti Bapak, kebetulan ini sudah saya sudah rancang, yaitu dari hasil penelitian, kemudian di video juga sudah saya sampaikan. Jadi diskusi bersatu ini sebagai dokumentasi. Jadi saya cantumkan link videonya saja, nanti ini bisa diklik. Terus bersatu, dan untuk siklus 2 juga saya sudah dan link videonya. Itu. Nah, deskripsi awal ini sama seperti deskripsi pada pendahuluan di proposal saya Bapak, itu tentang nilai hasil belajar siswa yang masih rendah. Seperti itu. Kemudian ini untuk perencanaan itu, yaitu saya yang pertama adalah menentukan indikator, menentukan tujuan, kemudian seterusnya itu merancang LPD, menyusun dan penelitian. Nah, ini penelitian tindakan siklus 1. Ini untuk fase-fasenya yang buat. Kemudian hasilnya saya tuangkan di sini, tapi mohon maaf Bapak, untuk Bapak ini hasil saya belum selesai, jadi hanya dulu data awalnya seperti itu Bapak yang saya sampaikan. Seperti itu Bapak yang bisa saya sampaikan dari hasil penelitian saya dari siklus 1 dan siklus 2. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi, Pak Ali. Ya, terima kasih. Pak Edi, kalau boleh saya tahu ya, masalah yang Bapak kemukakan ada 2 ya kalau nggak salah ya. Iya Bapak. Kalau saya baca itu rumusan masalah itu sebenarnya bisa jadi 1, di teman-teman yang itu bisa. Kalau salah yang pertama itu langkah-langkah kalau ya, langkah-langkah. Ya Pak ya. Nah, yang kedua itu kalau nggak salah bagaimana peningkatan itu ya. Iya Bapak. Itu sebenarnya bisa dijadikan satu saja masalah ya. Jadi seharusnya bagaimana penerapan sesuai dengan judul yang ada. Jadi bukan bagaimana peningkatan, jadi bagaimana penerapan dan sebagainya sama dengan judul gitu. Saya kira itu lebih sederhana masalahnya, jadi itu bisa dijadikan satu. Itu tentang masalah yang pernah saya baca mungkin beberapa hari yang lalu. Kemudian yang kedua tentang penulisan WhatsApp Pak. WhatsApp itu app-nya itu bukan app naik ya, tapi aplikasi pakai bukan pakai U ya. Kalau U nanti BU ya Pak. Dua nanti di-tag lagi ya istilah itu. Nah kemudian ada istilah-istilah asing yang belum juga ditulis miring ya. Kita di smartphone, meeting room, ada wifi, ada Zoom meeting dan sebagainya. Nah itu harus konsisten untuk nulis miring ya. Kemudian nama siswa, termasuk juga nama Bapak sendiri. Tadi saya lihat menulisnya tidak pakai huruf besar pada awal kata ya, jadi Imade Edi Saputra, itu S-nya itu ada yang kecil, nampak tadi di proposal di proposal. Nanti saya nanti di laporan di kolom tadi di tabel-tabel tadi nama siswa juga demikian tulis pakai huruf besar awal katanya ya, huruf awal itu huruf besar.
biar konsisten gitu Pak ya. Kemudian hati-hati membuat kelompok ya. Jadi harapannya kelompok itu bisa berjalan. Jadi tentunya Bapak sudah pakai pertimbangan kira-kira dari setiap kelompok itu ada yang istilahnya provokator atau apa ya istilahnya motivator atau yang bisa menggerakkan kelompok. Dan sampai nanti kelompok itu ada kelompok yang tidak berjalan karena mungkin siswanya mengajak temannya untuk diskusi. Kemudian tadi ada pertanyaan yang terakhir kalau nggak salah, bagaimana siswa yang belum tuntas jadi remedi Pak? Ada di kalau memang Bapak ada siklusnya sampai berapa? 3 siklus atau 2 saja? 3 siklus Bapak. Jadi siklus untuk berikutnya ini itu saya perbaiki dengan perlakuan yang sesuai dengan RTL saya Bapak. Ya betul. Jadi harus ada perlakuan lebih dari siklus sebelumnya. Baik, saya kira itu Pak Edi, terima kasih. Pak Jo juga, terima kasih. Oke, Bapak. Sama-sama Pak Ali. Oke, Pak Edi. Memang ketuntasannya pakai ukuran ketuntasan pribadi atau ketuntasan klasikal? Secara individu Bapak. Oh, individu. Jadi beda dengan apa tadi yang pakai klasikal tadi ya? WK ya? Beda dengan WK ya? WK pakai klasikal, KKM tuntasnya, tapi untuk kemampuan individunya pakai itu ya, individu kemampuan ini. Kalau ini hanya individu saja, yang klasikalnya nggak dilihat ya? Jadi dilihat Bapak, karena syarat klasikal untuk SMA itu adalah 85%. Oh, 85 sih? Baik. Iya. Dan nanti ke depannya apa Pak? Sesuai dengan kendala-kendala pada siklus 2, jadi sudah saya tuangkan dalam RTL saya Bapak, sehingga saya memperbaiki tinggal 2 poin saja Bapak dalam siklus 2 itu, dan mudah-mudahan nanti hasilnya semua siswa nilainya di atas KKM semua. Itu Bapak keberhasilan penelitian saya. Oke, baik, terima kasih Pak Edi. Ini sudah langsung web meetingnya untuk hari ini ya. Kan harusnya itu ada tanggal berapa? Tanggal 31, tanggal 2. Berarti tanggal 3 ini ada lagi loh Pak, Bapak Ibu. Kalau menurut jadwal tanggal 3 ini ada lagi ya. Web meeting pengantar pembelajaran dan refleksi ya. Berarti nanti ada lagi untuk pelaksanaan yang PPL 1 ya. Iya Pak. Ya gitu ya. Hari ini menurut jadwal ada lagi ya hari ini ya. Iya Bapak. Ada Bapak untuk hari ini. Belum ada Pak. Kenapa? Link di LMS-nya belum tersedia di sana. Belum ada tulisan tanggal 3-nya. Nanti aja kalau gitu ya. Nanti aja malam aja 7:30 kalau bisa, kalau nggak bisa pagi lagi kayak gini ya. Ya Bapak. Oke, baik Bapak. Waduh, ini Bu Dija ini keluar suara teriakan. Ya saya lupa sama matikan kamera. Nggak apa-apa. Oke, baik Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan lagi, persiapkan untuk berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya tutup dulu ya ininya apa? Recordnya. Stop recording. Oke, baik Bapak Ibu, sampai berjumpa lagi. Oke, terima kasih Bapak. Semoga Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.